Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Selamat kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan di pagi hari ini. Beberapa kita yang ada, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada Minggu Raya di pagi hari ini. Oleh sebab itu mari saya mengajak saudara untuk membuka hati dan kehidupan kita, bahwa biarlah kedatangan kita di tempat ini benar-benar kita datang untuk menyembah Tuhan. Sebab kerinduan saya dan saudara, apalah artinya saudara apabila kita datang tetapi kita kembali kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Puji nama Tuhan, menyanyikan satu pujian penyembahan. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Meskipun tak aku mengerti apa yang terjadi. Haleluya. Yesus Tuhan. Meskipun tak aku mengerti apa yang
Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami lupa cara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, jauh berhati yang membawa acara Yesus Tuhan anu terima Tuhan, sudah berhati kita Tuhan, membawa pujian Tuhan, supaya ibadah kami berjalan dengan baik berjalan dengan berkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengucapkan Tuhan dan waktu yang ingin mengganggu kami Tuhan, kau singkirkan semuanya supaya kami bisa jalankan pada kami untuk dengan tolong Tuhan Puji Tuhan saudara, kita tetap tinggal berdiri. Kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Nyanyikan satu pujian yang berkata, damai yang Dia berikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Saya tahu saudara capek saudara. Tapi mari bebaskan roh. Haleluya. Kita percaya dalam menyembah Tuhan. Kita dapat kekuatan yang baru dan baru. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Dia berikan sangat besar. Amin. Damai yang Dia berikan hati tenang. Semuanya zaman kehidupanku, ku serahkan padanya. Yes, mari bersama-sama mengaku hadirat Tuhan. Damai yang Dia berikan, haleluya, sangat besar, amin. Damai yang Dia berikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang zaman kehidupanku, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Cari apa di dalam dunia, amin. Cari apa di dalam dunia, cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang pencipta. Cari apa di dalam dunia, amin. Cari apa di dalam dunia, cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang pencipta. Mendidih hati, mendidih hati, mendidih hatiku, amin. Selalu bernyanyi, selalu bergembira, hilanglah rasa susah-susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih hati, haleluya. Mendidih hati, mendidih hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergembira, hilanglah rasa susah-susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih hatiku. Sukacita yang dari Tuhan ada kemenangan, haleluya. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan, haleluya. Sukacita yang dari Tuhan ada damai di hatiku. Sukacita yang dari Tuhan, glory, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saya lihat ini lagu kita sukacita yang dari Tuhan, tapi tidak ada sukacita saya lihat saudara, haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan sukacita saudara. Saya lihat mukanya tegang-tegang semua ini, haleluya. Capek memang saudara, satu malam begadang tidur ayam ya. Tapi mari saudara katakan pujian ini. Saya percaya kuasa pujian itu luar biasa saudara, amin. Dia sanggup memulihkan tubuh jasmanimu, kesehatanmu saudara. Yang penting nyanyi dengan iman. Katakan sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Bertepuk pada Tuhan, haleluya, Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan ada kemenangan, haleluya. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan, haleluya. Sukacita yang dari Tuhan ada damai di hatiku, haleluya. Sukacita yang dari Tuhan, glory, amen. Sukacita
Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan sukacita. Amin, saudara. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan damai sejahtera, saudara. Amin, haleluya. Saudara tidak dapat mencari damai dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara tidak dapat mencari sukacita dengan barang-barang duniawi, saudara. Karena semuanya itu semu. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita akan dapat sukacita yang abadi, saudara. Oleh sebab itu, dekatkan terus hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kalau ada di antara kita yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupmu, bahkan juga rindu untuk memohon permohonan doa, saya berikan kesempatan bagi saudara di tempat ini. Sukacita yang dari Tuhan adalah kemenangan. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan adalah kemenangan. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan adalah kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan adalah damai hatiku. Sukacita yang dari Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau tidak ada saudara, mari saya mengajak saudara siapkan hatimu. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini adalah pedang yang tajam untuk dapat memisahkan segala kekotoran dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saudara siapkan hatimu. Terimalah firman Tuhan ini dengan hati yang rindu, saudara, agar supaya engkau tidak salah mengartikan firman Tuhan ini, saudara. Mari saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tidak apa-apa saudara bangkit berdiri ya, supaya hilang mengantuknya, saudara. Haleluya. Katakan, jalanmu tak terselami dalam setiap hati kami. Namun satu yang kami percaya, Tuhan, ada rancangan yang indah dalam hidup kami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya,
berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Puji, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita membaca ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 ini, saudara. Kalau kita boleh melihat dalam ayat yang ke-19, ayat ini dimulai dengan kata seperti ini, dengan kalimat seperti ini, saudara. Dan inilah penghukuman itu. Ya, kalau kita melihat, saudara, kata penghukuman ini di dalam bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata krisis. Ya, tentunya kalau kata krisis mudah kita ingat, saudara, ya. Mudah kita ingat kalau kata krisis, ya. Ya, jangan-jangan ada yang sedang krisis. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini, saudara, ditulis kata hukum di sini, ayat yang ke-19, dan inilah hukuman itu. Kata hukuman ini di dalam bahasa asli ditulis dengan kata, saya katakan tadi, krisis, saudara. Krisis di dalam bahasa asli diterjemahkan dalam dua pengertian. Ya. Pengertian secara netral diartikan dengan kata menghakimi. Dan pengertian secara negatif diartikan dengan kata menghukum. Ya, saudaraku, tentunya di dalam penghakiman, orang-orang yang dihakimi belum tentu dia akan dihukum. Ya kan, saudara? Tentunya kalau ada satu pengadilan, contoh, ya, ada orang yang pertama statusnya sebagai saksi.
Ya, dia dipanggil untuk datang di pengadilan untuk memberi kesaksian tentang perkara yang sedang diadili. Ya. Kemudian ketika diperiksa, ketika dia memberi kesaksian, ya, diperiksa dan dilihat, akhirnya disuruh kembali lagi, tidak dihukum. Jadi penghakiman, orang yang dihakimi, ya, orang yang dihakimi belum tentu dihukum. Pasti diselidiki dulu perkaranya. Ya. Di dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, kita akan memilih di antara dua kata tadi yang diterjemahkan dari kata krisis ini, yaitu dari kata hukuman, terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan kata hukuman, sementara dalam bahasa asli diterjemahkan dengan bahasa krisis. Dan dalam bahasa krisis ini terbagi menjadi dua makna. Ada makna netral dan ada makna negatif tadi. Yaitu kalau makna netral dia diartikan dengan menghakimi. Dan dengan kata makna negatif dia diartikan dengan menghukum. Ya. Dari konteks firman Tuhan yang kita baca ini, maka kita akan temukan bahwa kata yang dipakai dalam konteks ini yaitu menghukum, saudara. Karena kita akan melihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 itu ada dua ciri orang, saudara, ya. Ada dua ciri orang yang akan kita bahas di sini. Yang pertama dalam ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 dikatakan di sana ada orang-orang yang membenci terang, saudara. Dan ayat yang ke-21 ada orang yang datang kepada terang dan menerima keselamatan. Saudara. Kita melihat di sini, saudara, bahwa pertanyaan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, pertanyaannya seperti ini, saudara. Mengapa orang membenci terang? Ya, mengapa orang membenci terang? Tentunya saya mau tanya dulu kepada saudara. Saudara, seandainya kalau saudara mau tidur, siapa yang suka nyala lampunya? Boleh menjawab, tidak apa-apa. Oh, rata-rata mau kasih mati lampu ya. Haleluya. Ya. Alasannya kenapa kalau saudara matikan lampu? Silau. Nah, ada yang bilang silau. Ada yang lain? Kalau saudara suka tidur kasih mati lampu itu apa alasannya? Ada orang ganda bilang silau. Yang lain? Apa? Ya, masih dipikir-pikir apa alasannya. Haleluya. Kalau dibilang silau, padahal kita kan tutup mata kalau tidur. Haleluya. Nah, kita ini mau bahas tentang apa ini tidur kayak ya, disangkut pautkan dengan pertanyaan tadi, saudara. Mengapa ada orang yang menentang terang? Kita melihat dulu konteks terang yang dijelaskan di sini, ya. Ini adalah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, ya. Kalau kita pakai terjemahan tadi dari kata krisis itu, kita akan ganti kata hukuman itu dengan kata, ya, inilah penghakiman itu, ya. Bukan saya mau ganti firman Tuhan, tidak, saudara, ya. Karena dalam bahasa Indonesia bukan berarti tidak jelas, tetapi untuk penerjemahannya dia bahasanya terlalu sempit, saudara. Dalam bahasa asli seperti itu ditulis bahwa inilah penghukuman itu, dalam bahasa asli inilah penghakiman itu. Lalu saudara pikir begini, mana ini kata penghakiman? Di sini tulis penghukuman. Seperti yang saya jelaskan tadi. Saya ambil terjemahan dari kata krisis itu secara netral, yaitu penghakiman. Ya. Dikatakan di sana bahwa terang telah datang ke dalam dunia.
kata terang itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Terang yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia dengan misi keselamatan dari Allah Bapa. Ya. Ini yang dikatakan missio Christi, misi Yesus Kristus. Ya. Dia datang untuk apa? Dia melaksanakan missio Dei, misi dari Allah. Apa artinya? Misi Allah utus Tuhan Yesus dalam ayatnya yang ke-16 di sana, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia serahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Tidak ada orang yang mau, tidak ada yang Tuhan inginkan binasa. Maka dia kirimkan, dia utus Tuhan Yesus untuk datang menyelesaikan misi keselamatan itu. Ya, ayat ini katakan bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Terang yaitu berbicara di sini yaitu Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Ya. Selanjutnya dikatakan di sana, tetapi manusia menyukai kegelapan. Ya. Kata menyukai di sini, saudara, sekali lagi saya tidak akan melecehkan bahasa asli bahasa Indonesia, tetapi lebih jelasnya kita akan lihat dalam bahasa asli. Kata menyukai di sini, saudara, dituliskan dalam bahasa asli Alkitab dengan menggunakan kata mencintai. Mungkin saudara akan pikir begini, kurang lebih aja itu Ibu Gembala beda tipis. Beda, saudara, ya. Kata menyukai beda dengan mencintai, ya. Kalau kata menyukai itu contohnya seperti ini. Ibu Kerol lebih menyukai jus mangga. Berarti Ibu Kerol masih mau minum jus apel, iya kan? Tapi lebih menyukai jus mangga, lebih favorit gitu nah. Lebih favorit jus mangga. Tetapi kalau dikasih minum jus apel, mau juga minum. Ya, itu artinya, saudara, Mama Ganda lebih menyukai warna merah maron bajunya. Tetapi bukan berarti warna kuning Mama Ganda sudah nggak mau pakai. Tetap dipakai, iya kan? Makanya kalau firman Tuhan katakan di sini dipakai dengan kata menyukai, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Kalau kita meneliti kalimat ini, kita akan temukan bahwa manusia berarti ya ada kecenderungan antara dia menyukai kegelapan dan dia juga menyukai terang. Tetapi sebenarnya dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini ditulis dengan kata mencintai. Dan kalau kita menerjemahkan bahasa mencintai ini, saudara, pastinya akan seperti ini, saudara. Contohnya, saya mencintai Bapak Gembala. Ya, tidak mungkin saya mencintai orang lain. Cinta itu hanya tertuju kepada satu objek. Ya, kalau Bapak Serah hanya mencintai Ibu Kerol, tidak mungkin dia akan mencintai perempuan lain. Itu konteksnya, saudara. Ya. Sementara ayat di sini dikatakan dalam terjemahan asli dikatakan bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai. Kata yang lebih tepat di sini dipakai, saudara. Ya, lebih mencintai kegelapan. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kalau saya hanya mencintai Bapak Gembala, tentunya saya tidak mencintai orang lain. Ya, kalau Ibu Kerol hanya mencintai Bapak Serah, berarti tidak akan mencintai laki-laki lain yang bukan suaminya. Ya, demikian firman Tuhan katakan ini, ya saudara. Terang itu Yesus sudah datang ke dalam dunia membawa visi misi keselamatan bagi setiap orang, tetapi orang itu loh hanya mencintai kegelapan. Berarti kecenderungan mereka tidak lagi mencintai terang, tetapi hanya mencintai kegelapan. Maksudnya mereka itu
tidak ada di tengah antara gelap dan terang. Mereka tidak berdiri di tengah lagi, tetapi mereka sudah berdiri di ujung sana, yaitu di lokasi kegelapan itu. Itu artinya mereka hanya mencintai kegelapan. Ya, kalau menyukai berarti dia masih bisa pergi ke terang. Tetapi kalau mencintai berarti dia sudah benar-benar terikat di dalam kegelapan itu, dan di dalam hati nuraninya tidak ada keinginan untuk datang kepada terang. Itu maksudnya, saudara. Ya. Kenapa demikian? Ya. Firman Tuhan katakan tadi, mengapa, pertanyaan tadi yang datang kepada kita, bahwa mengapa ada orang yang menentang terang? Jawabannya ini, saudara. Karena manusia mencintai kegelapan. Manusia sudah tidak ada harapan, tidak punya keinginan untuk mencintai terang itu. Dia hanya datang dan benar-benar mengikat dirinya kepada kegelapan, sehingga tidak ada satu pengharapan untuk kembali kepada terang itu. Ada sebabnya, saudara. Kita lihat seterusnya. Ya, menyukai kegelapan daripada terang. Di sini jawabannya, saudara. Sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ini jawabannya, saudara. Kenapa orang sudah terlanjur mengikat diri mencintai kegelapan itu dan tidak mau datang kepada terang? Karena apa? Karena di dalam kehidupannya ini banyak perbuatan kejahatan, dan dia tidak mampu untuk dapat merubah lagi dirinya untuk datang kepada Yesus, untuk menanggalkan setiap perbuatan jahatnya, saudara. Sehingga dia tidak mau datang ke terang. Sebab apa? Di dalam terang firman Tuhan katakan semua kejahatan-kejahatannya akan tersingkap. Makanya, saudara, ada orang yang berpura-pura rohani. Seperti ini contohnya. Dia orang yang memang jahat, yang benar-benar tidak mau berubah. Kita bisa bedakan, saudara, ya. Ada orang yang jahat tetapi masih mau, ada titik temu, ada anugerah Tuhan sehingga dia bisa berubah. Tetapi kalau ada orang yang memang jahat, dia memang sudah tidak bisa berubah karena sudah mendarah daging, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dia sudah mencintai kegelapan itu. Kadang-kala dia bisa berbohong. Dengan cara apa? Dia mau mencari pembenaran. Dia berusaha mencari pembenaran. Dengan cara apa? Dia juga beribadah. Dia juga menyembah Tuhan. Beribadah dalam tanda kutip, pergi ke gereja, saudara, ya. Karena ke gereja itu pengertian ibadah setiap orang-orang awam seperti itu. Mereka pikir beribadah itu cuma datang di gereja. Ya. Orang yang sedemikian itu, saudara, dia tidak akan tahan di dalam ibadah yang sesungguhnya, sehingga dia akan lari menjauhi ibadah yang sesungguhnya. Sebab apa? Sebab dia takut segala kejahatan yang dilakukannya itu akan tersingkap di dalam kegelapan terangnya itu, saudara, terangnya Tuhan Yesus. Sehingga kenapa kita melihat banyak orang jahat tidak mau berubah, meskipun, saudara, dia mendengarkan firman Tuhan, dia datang ke gereja beribadah. Banyak orang yang sudah terlanjur mengikat dirinya, mencintai kegelapan, tidak bisa berubah. Sebab apa? Dia sudah terikat, dia sudah mencintai, dan tidak ada harapan lagi. Dia lepas dari rasa cintanya kepada kegelapan itu, sehingga dia sangat sulit untuk berubah. Dia sangat sulit untuk berubah. Meskipun firman Tuhan itu dikatakan pagi, siang, malam, sore, subuh, malam kembali. Biarpun dia puas mendengarkan firman Tuhan itu. Dia dengar khotbah dari gembala, dia dengar khotbah dari pengkhotbah YouTube dan lain sebagainya. Tetapi hatinya terlanjur terikat mencintai kegelapan. Dia lebih memilih mencintai kegelapan.
Dan dikatakan firman Tuhan, dia tidak akan tahan ada di hadirat Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam hadirat Tuhan, maka segala kejahatannya akan tersingkap. Maka tidak heran banyak orang-orang yang demikian, saudara. Dia adalah orang Kristen, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Itu ada indikasi bahwa dia sudah mencintai kegelapan, saudara. Ada indikasi, saudara, ya. Saudara bisa memakai tolak ukur ini, ya. Saudara bisa melihat tolak ukur ini, ya. Kenapa tidak ada perubahan hidup? Kenapa orang selalu mendengar firman Tuhan? Sudah dengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang didengarkannya itu dia pakai untuk membenarkan pikirannya sendiri. Dia pakai untuk membenarkan argumentasinya sendiri. Dia tidak mau merendahkan diri dan mau dipimpin, dididik oleh firman Tuhan untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Tetapi dia hanya memakai firman Tuhan yang didengarkan untuk membenarkan argumentasinya sendiri. Sehingga tidak banyak orang yang mulai mendengarkan firman Tuhan kemudian berkata, oh cocok firman Tuhan ini buat sana, karena mereka memang sana, memang begitu kelakuan mereka, cocok firman Tuhan itu buat dia. Tidak pernah merasa firman Tuhan itu untuk saya. Kenapa? Jangan-jangan ada indikasi seperti ini. Jangan-jangan dia bukan lagi menyukai kegelapan, tetapi terlanjur mencintai kegelapan sehingga terikat di dalamnya, tidak bisa keluar lagi. Kalau baru menyukai, saudara masih bisa kembali. Tetapi kalau mencintai, maka sangat susah. Firman Tuhan katakan, mereka takut datang kepada terang. Kenapa? Karena kejahatannya pasti akan terbongkar. Makanya dia menjauh. Dia takut kejahatannya terbongkar. Saudaraku, dalam ayat inilah yang dikatakan firman Tuhan. Penghukuman itu datang kepada orang-orang yang demikian, saudara. Ya, di dalam penghukuman kita akan melihat ada dua hal yang akan terjadi, saudara. Ya, di dalam kata yang menghakimi itu, saudara, yang saya terjemahkan dari kata penghukuman yang ditulis dalam Alkitab dan dalam diterjemahkan dalam bahasa asli yaitu penghakiman. Di dalam penghakiman itu kita akan melihat ada dua kemungkinan, ya. Ketika orang itu dihakimi dan ditemukan dia tidak bersalah, maka dia akan menerima anugerah, dia dikeluarkan, dia dibebaskan karena dia tidak bersalah. Tetapi kalau orang itu benar-benar terikat, mencintai kejahatan, mencintai kegelapan, maka penghakiman itu akan berdampak negatif dalam kehidupannya. Ya, ketika dia dihakimi, maka dia akan dihukum. Kenapa? Karena dia terbukti melakukan pelanggaran. Itu yang kita lihat. Ya, ketika dihakimi, apabila hidupmu benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Tetapi kalau hidupmu terikat mencintai kegelapan, maka saya akan katakan di tempat ini, penghakiman yang dilakukan akan mengakibatkan saudara dihukum karena pelanggaran itu. Dan yang bagian yang kedua, saudara, kita lihat di sini. Tipe orang yang kemudian di sini dikatakan pada ayat yang ke-21, ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Haleluya. Ya. Terbalik, saudara. Orang yang sudah mencintai kegelapan, dia akan lari daripada persekutuan dengan Tuhan. Dia akan menjauh. Ataupun saudara, meskipun dia tidak menjauh secara jasmani, dia tetap beribadah, tetapi dia tidak akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kecintaan kepada kegelapan. Tetapi kalau dia dikatakan di sini, tetapi barang siapa melakukan yang
datang kepada terang itu. Orang yang merasa dirinya hidup dalam kebenaran, dan saya katakan kepada saudara di sini ya, jangan salah artikan hidup yang dikatakan di sini. Barang siapa melakukan yang benar, ya, dikatakan yang benar ini saudara, bukan kebenaran saudara, tetapi kebenarannya Allah yang sedang engkau lakukan. Jangan salah artikan ya. Ada orang yang merasa benar, tetapi kebenaran dirinya sendiri. Maksud firman Tuhan ini adalah yang dimaksud di sini katakan bahwa melakukan yang benar. Ini pengertiannya yaitu kebenaran Allah yang dilakukannya. Ya, saudara tahu manusia berusaha mencari kebenaran diri sendiri. Untuk apa? Kadangkala diboncengi dengan keinginan-keinginan daging mencari kebenaran. Tetapi dikatakan di sini bahwa kebenaran yang dilakukan ini adalah kebenaran yang selalu dibagikan melalui firman Tuhan, yang dibagikan kepada saudara. Kebenaran inilah yang dilakukan setiap orang itu sehingga dia tidak ragu datang kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia praktekkan ini, kebenaran ini yang dia lakukan, itu adalah kebenaran standar Allah yang dia yakini akan mendatangkan keselamatan dalam kehidupannya. Saudara, hari-hari ini saudara, mari berkiat saudara. Carilah kebenaran yang menjadi standarnya Allah di dalam kehidupan. Berusaha hidupilah kebenarannya Allah. Jangan cari pembenaranmu saudara. Saya sering sharing dengan Bapak Gembala saudara ya. Bapak Gembala saya tanya, tolong katakan dengan jujur apa yang saya harus perbaiki. Dia sebut ini. Secara telinga manusia saudara sakit mendengar. Kenapa? Karena menurut penilaian saya, diri saya sudah berlaku baik, sudah melakukan hal yang benar. Tetapi dalam penilaian Bapak Gembala, rupanya itu tidak benar. Secara manusia kita dengar sakit saudara. Dia nilai berarti saya jahat ya. Padahal saya merasa sudah baik. Telinga ini mendengar penilaian orang, itu rasanya sakit di sini. Tetapi ada hal yang harus kita sadari dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan penilaian orang lain, kita jangan langsung tangkap mentah-mentah. Oh berarti orang ini tidak suka sama saya. Oh orang ini kok hanya cari kesalahan saya. Kita harus koreksi saudara. Bagi saya sarankan di tempat ini saudara, apabila kita mendengarkan kata-kata orang, penilaian orang lain tentang diri kita, mari saudara, jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan orang itu kepada saudara, tetapi renungkan dulu, renungkan baik-baik, dan saudara akan menemukan di sini, seperti dalam hati saya sadar, saya katakan seperti ini, ternyata apa yang saya pandang benar dalam hidup saya belum tentu benar menurut pandangan orang lain. Apakah saya harus mengeraskan diri untuk mempertahankan penilaian saya tentang diri saya? Dan saya tidak berusaha mengoreksi diri saya. Oh iya, saya harus berubah. Oh iya, saya harus mendengarkan penilaian orang lain. Sebab hidup saya bukan seperti yang saya harus nilai, tetapi orang yang menilai saya. Sehingga dari penilaian orang itulah kita dapat mengoreksi diri kita. Oh rupanya kita belum benar. Rupanya kita harus berubah. Rupanya kita harus mulai hidup. Oh ada hal-hal yang positif yang kita tangkap di situ. Oh ini yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Supaya ketika orang menilai saya, mereka akan temukan kebenaran itu dalam diri saya. Tetapi kalau kita pikirkan saudara, hal yang demikian, kalau kita masih ada di dalam hati yang terikat dengan kedagingan, maka kita tidak akan pernah menerima pandangan orang lain kepada kita. Di sini memerlukan sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Kita rendah hati, kita belajar menerima apa yang dikatakan orang,
Supaya apa? Supaya kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Kita bisa memakai kebenarannya Allah dalam hidup kita. Kita tidak berusaha mendirikan kebenaran kita sendiri di dalam prinsip kehidupan kita. Maka saya percaya saudara, ketika saudara dengan rendah hati, saudara merenungkan dan saudara boleh menangkap hal-hal yang positif di dalam pandangan-pandangan orang lain, maka saya percaya saudara akan dikatakan, saudara akan penuh keberanian datang kepada Tuhan, sebab saudara akan percaya, saudara akan katakan bahwa kebenaran yang saya hidupi dalam hidup saya bukan kebenaran diri saya sendiri, tetapi kebenaran Kristus, kebenaran Allah yang Dia usahakan ada dalam diri kita. Maka firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-21 ini, Ia akan datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Haleluya. Orang yang mempraktikkan kebenaran Allah dalam kehidupannya, mengabaikan kebenaran diri sendiri, maka dia akan datang kepada Allah dan datang kepada terang itu, dan segala perbuatannya akan menjadi nyata. Sebab apa? Sebab dia datang di dalam terang yang akan menunjukkan, menampakkan kemurnian dari hidupnya, saudara. Ya, maka yang saya katakan tadi, penghakiman itu akan mendatangkan keselamatan bagi tipe orang yang ada pada ayat yang ke-21 ini. Saudara-saudara ada di mana? Saudara ada di tipe orang dalam ayat yang ke-19 atau yang ke-20? Ataukah saudara berada di tipe orang yang pada ayat yang ke-21? Itu yang akan saudara renungkan sendiri. Ya, renungkanlah sendiri saudara. Renungkanlah dengan hati yang rela dibentuk saudara. Renungkanlah. Kalau saudara menerima ini dengan hati yang dijamah oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan jadi berkat dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara tidak memakai kebenarannya Allah, mungkin saudara akan sedikit tersinggung dengan firman ini. Tetapi saya katakan, mari relakanlah hatimu. Tuhan punya tujuan yang indah. Seperti lagu kita tadi, saudara. Ya, jalan tetap terselami dalam hidupku, tapi satu hal yang ku percaya, ada rancangan yang indah. Tetapi saudara, kenapa rancangan itu belum terjadi dalam hidup kita? Jangan-jangan kita hanya menciptakan kebenaran diri sendiri dalam hidup kita. Makanya rancangan itu susah terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memakai kebenaran Allah itu yang akan kita praktekkan, maka saya yakin, saya terlalu yakin dan percaya, engkau akan menerima rancangan damai sejahtera yang dirancangkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan membuka mata hati saudara, menerima firman Tuhan ini dengan hati yang rela, menerima firman Tuhan ini dengan telinga yang diubahkan oleh Tuhan, menerima firman Tuhan ini dengan hati yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan ini mendatangkan berkat di dalam hidupmu. Saudara dihakimi, tetapi saudara tidak dihukum, tetapi saudara dihakimi untuk menerima keselamatan. Kenapa? Karena di dalam penghakiman itu ditemukan di dalam hidup saudara, saudara tidak memakai kebenaranmu sendiri, tetapi ditemukan di sana engkau sedang memakai kebenaran Allah yang akan dinyatakan di dalam kebenaran, di dalam terang itu, dan dinyatakan bahwa kehidupan itu adalah hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini, saudara. Haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Ya Yesus. Roh Kudus Hallelujah.
Carol berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman yang sudah disampaikan kepada kami. Biarlah firman ini tidak sia-sia masuk ke dalam kehidupan kami, terlebih di dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami ditempatkan. Dan jadikanlah kami untuk menerima segala sesuatu itu Tuhan dengan perintah dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak membenarkan diri kami Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang membenarkan kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman kepada kami. Kau urapi dia lebih lagi Tuhan. Pakai dia dalam pelayanan ini Tuhan. Tambahkan urapan-Mu Tuhan. Sehingga kami jemaat dapat dibangun iman kami lebih lagi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita saudara tidak akan menunggu persembahan kita. Dan kita akan pujian sambil kita menonton persembahan. Haleluya. Tuhan, silakan duduk. Dan sebagai pengumuman bagi kita, puji Tuhan, sebentar mungkin besok kita akan mengadakan basar kembali, dan mungkin hari ini kita ada persiapan seperti yang kita sudah katakan tadi malam, dan barangkali mungkin akan mau meringankan pekerjaan untuk besok hari. Jadi tenaga laki-laki yang membuka papan nanti besok baru diparut. Jadi besok mungkin jam 9, jam 10 itu sudah dimulai, karena itu memakan waktu yang panjang, makan waktu yang lama. Dan barangkali itu saja yang kita mau sampaikan. Jadi saya berharap kita semua selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang boleh datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kita dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, semua kita berdoa
supaya mereka selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sesakan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari saudara saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami kepada Tuhan. kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Pemberian yang terbaik bagi kami, berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, membuat Tuhan menjadikan suatu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kami bilangan sedikit, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Amen. Dan kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Tuhan berkati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Umat-umat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, berkati mereka dengan berkat khusus daripada Tuhan. Boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka, sukacita
damai sejahtera daripada Tuhan boleh menjadi bagian di tengah umat-umat Tuhan yang ada. Apapun yang diperhadapkan dalam pekerjaan, dalam aktivitas sepanjang minggu ini, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Tuhan, umat-umat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Amin. Yang dalam keadaan tertutup jalan, Tuhan buka jalan kepada umat-umat Tuhan. Yang dalam kebimbangan, Tuhan berikan ketetapan. Yang dalam lemah iman, Tuhan berikan kekuatan Amin. kepada Haleluya. mereka, Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah juga Tuhan mereka boleh merasakan kasih Bapa seperti kami boleh alami juga Tuhan di pagi siang hari ini. Terima kasih anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tanah, air, udara desa ini diberkati oleh Tuhan. Masyarakat yang ada di desa Maros 1 diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami tetap berdoa juga Tuhan untuk pemerintah juga Tuhan yang ada di desa ini. Tuhan berkati mulai dari Tuhan Yesus, pemerintah desa, bahkan lembaga-lembaga yang ada di desa ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, sehingga juga Tuhan kami boleh melihat kemajuan boleh terjadi, dan nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah kami hidup dalam kebenaran Tuhan, kebenaran Tuhan yang memerdekakan kami. Amin. Tuhan, Haleluya. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami, menginsafkan kami untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kawali langkah-langkah kami. Tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, sebagai permata yang indah di hadapan Tuhan, Amin. marilah kita pulang dengan membawa berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Amin. pengentaran sukacita damai sejahtera rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulanglah dengan membawa berkat ini dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah Minggu Raya di pagi siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan.